Halo teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga sehat ya. Teman-teman, kita update terus teman-teman tentang pelatih Sintayong kali ini ya, teman-teman. Jadi Sintayong sudah berapa tahun ya? 4 tahunan ya, teman-teman. Sintayong menangani timnas Indonesia, yaitu dilanda juga oleh pandemi. Tapi ternyata ada catatan-catatan sejarah baru yang diciptakan oleh Sintayong. Dan ini indikasinya sukses ya, teman-teman. Jadi timnas Indonesia sukses di bawah Sintayong. Terbukti Erick Thohir memperpanjang kontrak Sintayong di timnas atau di PSSI ya. Nah, Piala Asia U23 sudah selesai, teman-teman. Indonesia jadi juara keempat ya. Tidak lolos ke Olimpiade karena kalah terakhir dari Guinea 0-1. Teman-teman, kita bahas mengenai Sintayong ini setelah timnas U23 selesai. Apa sih target selanjutnya? Target selanjutnya yaitu membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Ya, walaupun itu terlalu dini ya. Padahal target Indonesia main di Piala Dunia 2036. Nah, namanya juga Erick Thohir ya, orangnya satset ya. Erick Thohir itu satset, teman-teman. Dia banyak sekali pekerjaannya ya, selain Menteri BUMN, dia ketua federasi macam-macam ya. Bahkan dia punya klub, macam-macam klub voli, klub basket, klub bola, ketua PSSI, Menteri BUMN. Aduh, gimana tuh? Coba apa yang ada di pikiran Pak Erick, penuh sekali ya. Semua ditarget. BUMN juga kerjanya penuh dengan target. Profesional itu semua penuh dengan target, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke Sintayong ya. Target Sintayong apa nih pasca U23 Asia yang sampai semifinal ini? Yaitu di awal Juni nanti, teman-teman. Dia punya target untuk membawa Indonesia ke putaran selanjutnya. Ya. Piala Asia yang nanti akan masuk ke kualifikasi Piala Dunia. Jadi kalau nanti Sintayong itu berhasil mengalahkan Irak atau Filipina, teman-teman, Indonesia kemungkinan besar akan masuk ke satu langkah lagi Piala Dunia 2026 di Amerika. Ini yang membuat Erick Thohir yang biasa satset itu, dia membaca, wah, kalau saya nggak mau mencari pemain-pemain yang grade A, nggak mungkin. Semua kan ada logikanya, teman-teman. Ya, ada logikanya. Nggak mungkin masuk. Sedangkan masuk Piala Dunia itu kan nggak sembarangan. Harus banyak melalui obstacle atau rintangan-rintangan. Sama Indonesia itu masuk Olimpiade juga melewati rintangan, ya, bisa menundukkan Jordan, Australia, Korea, baru masuk ke semifinal. Tanpa menundukkan 3 klub itu, timnas itu nggak mungkin masuk semifinal, tapi gagal di semifinalnya itu, teman-teman, sama Uzbek. Nah, begitu timnas senior nih, ya, timnas senior Indonesia nanti kalau obstacle-nya atau rintangan-rintangan, yaitu ada Irak, ada Filipina nih. Vietnam udah dilibas sama Indonesia, 2 leg langsung. Nah, tinggal Indonesia mau balas dendam nih nanti pada Irak, karena Indonesia sudah dihajar dulu oleh Irak. Ya, jadi kalahkan oleh Irak telak, karena dulu materinya belum lengkap. Nah, Erick Thohir ada senggang waktu sekitar 2 bulan, ya kan, kemarin dimanfaatkanlah mencari pemain-pemain grade A keturunan. Dapatlah di situ sang profesor, ya kan, Tom Haye, dapat striker Ragnar, ya kan,
dapat pemain berkelas Nathan Joaon, pemainnya serba bisa nih. Ini aja sudah merupakan pembeda kenapa Indonesia menang lawan Vietnam. Ingat, Irak lawan Vietnam itu cuma menang 1-0 teman-teman. Waktu tandang ke Vietnam, cuma menang 1-0. Indonesia tandang ke Vietnam, mengalahkan Vietnam 3-0. Itu baru ketambahan J.I. Jazz sama Nathan sama Tom Haye sama Ragnar. Udah menang 3-0. Sebentar lagi ada tambahan Martin Paes. Ada tambahan lagi Calvin Verdong. Dan tambahan lagi Jen Reven. Ada 3 lagi nih tambahan timnas Indonesia. Nah, tentu Erick Thohir ini nggak mungkin nggak berhitung. Dia berhitung loh sama Sintayong. Kira-kira untuk mengalahkan Irak itu kita butuh pemain siapa, butuh pemain apa. Nah, disitulah ketemu Tom Haye, Ragnar, Verdong, ya Jan Raven, Nathan, J.I. Jazz, ya kan, sama Martin Paes. 7 teman-teman. Ini yang nanti akan membuat Irak kesulitan di GBK. Irak akan kesulitan di GBK teman-teman. Lihat aja nanti. Ya, terobosan-terobosan Marcelino, Ragnar, Witan. Nah, ini nih teman-teman. Ya, di situ ada Marcelino, Ragnar, ya kan? Ada Witan, ada Rafael Struijk. Ini nanti yang akan bikin Irak itu pusing. Ya, ini analisa saya teman-teman. Beda Indonesia sebelum ada Tom Haye sama Indonesia setelah ada Tom Haye yang Ragnar. Ini nanti akan beda. Saya rasa Irak bisa kalah di GBK. Ya, ini doa saya Irak kalah di GBK dan analisa. Kalau nanti pemainnya lengkap, ini kan kalender FIFA, pasti bisa dilepas semua. Ya, karena wajib lepas klub-klub itu, melepas pemain timnas. Belakang ada Elkan, ada J.I. Jazz, ada Rizky Ridho. Wah, top top itu teman-teman. Ya kan? Apa ya coba kira-kira? Tengah apalagi? Ada Tom Haye, ada pemain muda, ya kan? Hafner, ya Justin Hafner. Ada lagi beberapa pemain-pemain muda di tengah. Coba kebayang nggak? Kuat sekali Indonesia teman-teman. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa ngalahin Irak dan ngalahin Filipina. Langsung ke 1 langkah lagi Indonesia masuk Piala Dunia. Wow, itu teman-teman yang akan bikin kejutan lagi dari Sintayong. Jadi Sintayong itu teman-teman kemarin sudah mencatatkan sejarah buat timnas Indonesia. Itu nggak mungkin terhapus, itu udah sejarah masuk semifinal Piala Asia. 1 langkah lagi Olimpiade, itu sudah masuk sejarah. Nah ini kalau nanti Sintayong membawa timnas Indonesia masuk Piala Dunia, ini sejarah lagi teman-teman. Sejarah lagi. Ya, itu teman-teman harapan saya dan harapan rakyat Indonesia. Indonesia masuk Piala Dunia karena tinggal 1 langkah lagi. 1 langkah berat banget nih nanti kalau ini lolos, ketemu tim-tim kuat di Asia seperti Jepang, Korea, Iran, di situ ada tim kuat sekali. Nah, kalau itu bisa lolos, Indonesia masuk 8 besar. Kan yang dari Asia nanti kurang lebih 8 negara kan. Nah, Indonesia salah satunya. Wah, itu keren banget itu. Keren. Mudah-mudahan aja ya kita doakan. Sampai jumpa.